China menunjukkan komitmen nyata dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza di tengah blokade ketat yang diberlakukan oleh Israel. Pada 29 April 2025, sebuah pesawat angkut berat milik militer China, Y-20, berhasil mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Rafik Hariri, Beirut, Lebanon. Keberhasilan pendaratan ini menjadi perhatian karena pesawat tersebut diketahui melintasi wilayah udara Israel dan Mesir tanpa hambatan. Meski sejak Maret 2025 kawasan tersebut dijaga ketat oleh militer Israel. Bantuan kemanusiaan yang diberikan China tidak hanya dikirim melalui jalur udara. Sejak Februari 2025, konvoi truk bantuan dari China telah melintasi perbatasan Yordania menuju Gaza tanpa mengalami kendala berarti. Pada tahap pertama, sebanyak 12.000 paket makanan berhasil disalurkan, dan hingga kini total bantuan yang telah dikirim mencapai 60.000 paket makanan. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jun, yang menegaskan bahwa negaranya memiliki tanggung jawab internasional untuk membantu meredakan krisis kemanusiaan di Gaza. Langkah berani China tersebut tidak hanya bersifat operasional di lapangan, tetapi juga disertai tekanan diplomatik di forum internasional. Pada awal Mei 2025, perwakilan China di Mahkamah Internasional, ICJ, Hma Xin-min, melontarkan kritik keras terhadap blokade Israel yang dianggap memperparah krisis kemanusiaan di Palestina. Hma Xin-min menegaskan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum internasional untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, terlebih ketika kebutuhan dasar penduduk tidak terpenuhi. Menurutnya, penolakan terhadap bantuan dapat dianggap sebagai tindakan tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional, bahkan dapat dikategorikan sebagai hukuman kolektif yang dilarang oleh hukum internasional. China juga menyoroti tingginya angka korban di kalangan pekerja kemanusiaan di Gaza dan mendesak agar Israel menghormati hak istimewa, serta kekebalan organisasi-organisasi kemanusiaan internasional, khususnya lembaga-lembaga PBB. Beijing menekankan bahwa koordinasi bantuan kemanusiaan harus berada di bawah naungan dan pimpinan PBB, demi menjamin netralitas serta efektivitas distribusi bantuan. Di sisi lain, China kembali menegaskan pentingnya solusi dua negara sebagai jalan keluar utama dari konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan, dan terus mendorong agar dunia internasional mendukung upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Keberhasilan China dalam menyalurkan bantuan ke Gaza, baik melalui jalur udara maupun darat, serta upaya diplomatik di tingkat internasional, menunjukkan bahwa negara tersebut semakin aktif memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Langkah-langkah ini menandakan strategi diplomasi kemanusiaan China yang matang, sekaligus memicu pertanyaan terkait perubahan dinamika kekuatan di kawasan tersebut. Pada tahun 2024, dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, bersama para pemimpin negara-negara Arab di Beijing, Presiden Xi Jinping kembali menegaskan dukungan penuh China terhadap kemerdekaan Palestina. Xi Jinping menyatakan bahwa China mendukung pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dalam kesempatan tersebut, Xi Jinping juga mengumumkan komitmen bantuan kemanusiaan senilai sekitar $656 juta untuk Gaza, serta donasi sebesar $3 juta Amerika Serikat kepada lembaga PBB yang menangani pengungsi Palestina. Selain memberikan dukungan politik, China juga mengambil langkah konkret di lapangan. Sejak Februari 2025, konvoi truk bantuan China berhasil melintasi perbatasan Yordania menuju Gaza tanpa hambatan, meski blokade ketat masih diberlakukan oleh Israel. Pada 29 April 2025, pesawat angkut berat Y-20 milik militer China juga berhasil mendarat di Bandara Internasional Rafik Hariri, Beirut, Lebanon, setelah melintasi wilayah udara Israel dan Mesir tanpa gangguan. Langkah ini menandai meningkatnya peran aktif China dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik. Tak hanya ke Gaza, pada Oktober 2024, China juga mengirimkan bantuan medis ke Lebanon. Bantuan tersebut mencakup ribuan kotak yang berisi mesin anestesi, tabung intubasi, dan pakaian operasi. Duta Besar China untuk Lebanon, Qian Minjian, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud solidaritas China terhadap krisis kemanusiaan yang melanda Lebanon. China secara konsisten mengutuk tindakan militer Israel di Gaza. Pada 6 Mei 2025,
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, kembali menyerukan gencatan senjata dan penyelesaian damai atas konflik yang terjadi. Di forum internasional, Duta Besar Cina untuk PBB, Fu Chong, menyampaikan keprihatinan atas serangan Israel ke Gaza dan menuntut penghentian kekerasan serta kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan. Di Mahkamah Internasional, ICJ, perwakilan Cina, Ma Xinmin, menegaskan bahwa blokade Israel melanggar hukum internasional dan secara nyata menghambat bantuan untuk Gaza. Ia mendesak agar ICJ memastikan akses kemanusiaan bagi warga Palestina tanpa halangan. Xinmin juga menyoroti penderitaan rakyat Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebut penolakan bantuan sebagai bentuk hukuman kolektif yang dilarang hukum internasional. Ia menyerukan agar PBB lebih aktif dalam menegakkan hak-hak Palestina di tengah tekanan politik global. Di tengah meningkatnya peran Cina dalam isu-isu Timur Tengah, muncul tuduhan dari media Israel yang mengklaim adanya dugaan keterlibatan Beijing dalam memasok persenjataan ke kelompok bersenjata Houthi di Yaman. Laporan tersebut, yang disebut bersumber dari intelijen Amerika Serikat, menyebutkan bahwa senjata buatan Cina digunakan dalam serangan di wilayah konflik Yaman dan sebagai imbalannya, kelompok Houthi memberikan perlakuan istimewa bagi kapal berbendera Cina yang melintasi Laut Merah. Pihak Kedutaan Besar Cina di Israel dengan tegas membantah tuduhan ini. Juru bicara kedutaan, Zhang Guoping, menyatakan kekecewaannya atas pemberitaan yang dinilai menyesatkan dan berpotensi memperburuk situasi geopolitik di kawasan. Cina terus memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, tidak hanya melalui penyaluran bantuan kemanusiaan, tetapi juga dengan memperdalam kerjasama di bidang militer. Salah satu langkah terbaru yang menjadi sorotan adalah latihan udara gabungan antara Cina dan Mesir yang bertajuk Eagle of Civilization 2025. Latihan ini berlangsung selama 18 hari, dengan jet tempur Cina mengudara di atas wilayah Mesir, termasuk kawasan Piramida, yang menjadi simbol kuat pergeseran aliansi militer Mesir ke arah Beijing dan menjauh dari dominasi Amerika Serikat. Latihan militer gabungan ini bukan sekadar ajang unjuk kekuatan, melainkan juga menjadi penanda perubahan signifikan dalam peta geopolitik Timur Tengah. Selama beberapa tahun terakhir, Mesir secara perlahan membuka diri untuk menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara di luar pengaruh Barat. Dalam situasi seperti ini, Cina muncul sebagai mitra strategis baru yang semakin diperhitungkan. Menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Cina, latihan bersama ini merupakan bukti nyata kolaborasi praktis sekaligus wujud kepercayaan yang semakin dalam antara kedua negara. Kemitraan strategis antara Cina dan Mesir sendiri bukanlah sesuatu yang baru. Hubungan diplomatik, ekonomi, dan budaya antara kedua negara telah terjalin sejak lama. Bahkan, Mesir merupakan negara Arab pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina pada tahun 1956. Seiring waktu, kerjasama antara Cina dan Mesir tidak hanya terbatas pada bidang militer, tetapi juga merambah ke sektor infrastruktur dan teknologi. Proyek-proyek bersama di berbagai bidang, seperti pembangunan kawasan industri, transportasi, dan teknologi informasi, menjadi bukti bahwa kolaborasi kedua negara bersifat nyata dan saling menguntungkan. Latihan udara di atas piramida Mesir menjadi salah satu bukti konkret bagaimana kedua negara mempererat hubungan di tengah dinamika politik global yang terus berubah. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kerjasama Cina dan Mesir semakin dalam, tidak hanya sebagai simbol, melainkan juga berkontribusi nyata terhadap perubahan lanskap geopolitik di Timur Tengah. Peran Cina yang kian menonjol dalam isu kemanusiaan dan geopolitik Timur tengah menandai babak baru dalam dinamika kawasan yang selama ini didominasi oleh kekuatan Barat. Melalui diplomasi kemanusiaan yang konkret, mulai dari pengiriman bantuan pangan, tim medis, hingga inisiatif dialog perdamaian, Cina tidak hanya menampilkan kepedulian terhadap penderitaan rakyat Palestina, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemain global yang aktif membentuk tatanan dunia baru. Kolaborasi lintas negara, seperti dengan Turki, Mesir, dan Uni Emirat Arab, serta dukungan nyata terhadap lembaga internasional, menunjukkan bahwa strategi Beijing bukan hanya sekadar simbol, melainkan upaya sistematis memperluas jejaring pengaruh dan membangun kepercayaan di kawasan yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, di tengah kecaman dan tudingan dari pihak-pihak tertentu,
Cina tetap menegaskan komitmennya pada prinsip multilateral, netralitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Strategi ini tidak hanya mencerminkan kepentingan nasional Cina, tetapi juga membuka harapan baru bagi terciptanya perdamaian dan solusi jangka panjang di kawasan yang telah lama dirundung konflik. Namun, di balik langkah-langkah besar ini, dunia masih menanti. Akankah kehadiran kekuatan baru ini benar-benar membawa harapan bagi perdamaian dan keadilan, atau justru menciptakan babak baru persaingan global yang berisiko mengorbankan tujuan-tujuan kemanusiaan itu sendiri? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.